Intip sumber kekayaan Marcel Widianto yang dulunya serba susah. Banyak yang belum mengetahui sumber kekayaan Marcel Widianto, seorang komika yang sedang menjadi perbincangan di kalangan warganet. Marcel merupakan salah satu komika jebolan dari stand-up Akademi Komedi musim ketiga. Ia awalnya memang tidak setenar sekarang, dan diketahui memiliki perjalanan hidup yang cukup susah. Ia meraih ketenangannya berkat dari Canggur yang membuat konten tentang dirinya. Setelah itu, ia menjadi bagian dari acara televisi yang cukup dikenal bernama Tonight Show bersama Vincent Destaisti dan Enzi. Nah, hingga saat ini, dari mana saja sumber kekayaan Marcel Widianto tersebut? 1. Acara on air. Semenjak namanya dikenal dalam acara Tonight Show, Marcel Widianto menjadi semakin dilirik oleh beberapa media. Ia mengaku bahwa ia mendapatkan bayaran antara 3 juta hingga 7 juta rupiah setiap mengisi acara di program televisi. Dari bayaran tersebut, ia mengaku telah memiliki sebuah rumah dan bisa membelikan peti mati untuk mendiang ayahnya. 2. Acara off-air. Selain acara on-air, Marcel juga kerap mengisi berbagai acara off-air. Tidak tanggung-tanggung, ia bahkan pernah mendapatkan bayaran hingga 28 juta rupiah untuk tampil selama 30 menit di sebuah acara off-air. Jika mengingat beberapa tahun ke belakang, nama Marcel Widianto bahkan sangat asing di telinga masyarakat Indonesia. Seluruh kerja keras Marcel selama ini terbayar dengan pekerjaannya sekarang. 3. Brand Ambassador. Tidak lupa, Marcel Widianto pernah menjalani kerjasama dengan salah satu merek perawatan kulit milik Juragan 99, yaitu MS Glow. Marcel menjadi brand ambassador dari produk-produk MS Glow for Men. Bahkan wajah Marcel sempat terpampang di pusat bisnis terkenal di dunia, yaitu Times Square, New York, pada Agustus 2021 lalu bersama Babe Capita. 4. AdSense YouTube. Selain menghibur di berbagai acara, Marcel juga memiliki sebuah kanal YouTube yang bernama Marcel Widianto. Dalam kanalnya tersebut, Marcel banyak membuat konten-konten lucu bersama artis-artis Indonesia lainnya. Hingga saat ini, kanal YouTube Marcel Widianto sudah mencapai 197.000 subscriber dengan penonton lebih dari 400.000. 5. Endorsement. Dengan keternalannya, Marcel juga kerap melakukan endorsement untuk berbagai produk yang menjalani kerjasama dengannya. Saat ini, akun Instagram Marcel sudah memiliki pengikut sebanyak 949.000. Itulah beberapa sumber kekayaan Marcel Widianto yang mengawali karirnya sebagai seorang stand-up komedian. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. 6. Sumber kekayaan Sophia Latjuba, artis cantik yang awet muda. Sumber kekayaan Sophia Latjuba banyak diperbincangkan. Pasalnya, artis cantik yang awet muda ini memilih untuk tak memiliki rumah meski hartanya melimpah. Sumber kekayaan Sophia Latjuba banyak diperbincangkan publik. Artis ini sudah awet muda. Dia memilih untuk tak memiliki rumah. Aktris sekaligus penyanyi yang satu ini kerap dikagumi banyak orang lantaran penampilan yang awet muda. Usianya telah menginjak 51 tahun. Di pernikahan putrinya Eva Cele yang berlangsung beberapa waktu lalu, penampilan Sophia pun tak lepas dari sorotan. Tak heran berkat talenta dan kecantikannya yang tak lekang oleh waktu ini, Sophia mampu mempertahankan kesuksesan di dunia hiburan tanah air. Penasaran? Dari mana saja sumber kekayaan Sophia Latjuba? Sumber kekayaan Sophia Latjuba berasal dari penghasilannya selama berkarir di dunia hiburan tanah air dari 1987 hingga saat ini. Beberapa pekerjaan yang telah dilakoni hingga menghasilkan harta melimpah, antara lain sebagai berikut. 1. Penyanyi. Pada masa awal karirnya, Sophia Latjuba merupakan seorang penyanyi yang telah menghasilkan banyak album baik solo maupun duet. Beberapa album yang pernah dihasilkan antara lain Lihat Saja Nanti, Semoga Kau Tahu, Senyum Yang Hilang, Tiada Kata, dan Kabut di Kaki Langit. 2. Film. Sophia Latjuba mengawali karirnya di dunia hiburan Indonesia dengan membintangi film. Ia memulai debut pertamanya melalui film Bilur-Bilur Penyesalan pada 1987 saat dirinya masih berada di bangku SMA. Talentnya di dunia seni peran semakin diakui hingga ia membintangi seret film yang populer pada masanya. 3. Model. Tak hanya film, Sophia pun sempat menjadi model untuk beberapa majalah. Bahkan untuk menjadi seorang model, ia rela melepas cita-cita awalnya yang ingin menjadi seorang dokter. Ia terjun di dunia model ini sejak tahun 90-an. Ia mengawali karir modelnya dengan menjadi model majalah Kartini. Ia pun sempat didapuk sebagai salah satu model pakaian renang. Karir modelingnya ini pasti memberikan sumbangsihnya besar pada kekayaan saat ini. 4. Sitkom. Sophia Latjuba juga diketahui mendapatkan kekayaan dari perayaan dalam beberapa acara sitkom televisi. Setelah hiatus cukup lama dari dunia hiburan, Sophia kembali mendapatkan peran besar di sitkom salah satu stasiun televisi swasta pada 2014 yang berjudul Tetangga Masa Gitu.
Dalam sitkom ini ia beradu akting dengan aktor Dwi Sasono. Sitkom ini cukup populer hingga berlangsung selama 3 musim. 5 sinetron. Selain film dan sitkom, Sophia Latjuba juga mendapat penghasilan dengan membintangi setiap judul sinetron. Beberapa sinetron yang pernah dibintanginya antara lain Terlanjur Sayang, Tali Kasih, Pencopet Cinta, Borju, Si Kembar, Manusia Bodoh, dan lain sebagainya. 6 produser. Sophia Latjuba juga sempat terlibat dalam sebuah produksi film dan menjadi produser eksekutif. Ia memproduksi film Adriana pada 2013 yang dibintangi oleh anak pertamanya yakni Eva Celia. Film yang bercerita mengenai romansa anak muda bernuansa sejarah ini pun berhasil meraih kesuksesan. Sebagai produser eksekutif, Sophia tentu turut mendapat berkah melimpah dari kesuksesan film yang diproduksinya ini. Itulah sederet kekayaan Sophia Latjuba yang berhasil dirangkum. Dari meski memiliki kekayaan melimpah, Sophia rupanya lebih memilih untuk hidup di rumah sewaan dibanding membeli rumah sendiri dan berinvestasi di bidang properti. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. 3 artis terkaya di Indonesia berdasarkan jumlah kekayaan. Nomor 1, mengejutkan. Artis terkaya di Indonesia memang tidak bisa mengerucut pada seseorang atau sebagian orang saja. Sebab artis di Indonesia memang banyak sekali yang memiliki kekayaan cukup banyak dan cukup besar juga. Tetapi memang semua kekayaan itu dibarengi dari bisnis yang dijalaninya, tidak hanya lewat dunia entertain saja. Maka dari itu dapat diambil pelajaran bahwa sumber penghasilan memang perlu juga dari beberapa arah untuk dapat hasil yang lebih. Jika membahas tentang artis yang kaya di Indonesia memang cukup banyak. Namun yang bisa dibandingkan dengan disandingkan antara artis satu dengan yang lainnya, tentunya untuk terkaya ini memang diukur dan dinilai dari jumlah kekayaan yang dimiliki artis tersebut. Berikut ini ada deretan artis Indonesia dengan jumlah kekayaan terhitung terakhir 2021. Agnes Monica. Di urutan yang pertama ada nama Agnes Monica, salah satu artis yang cukup terkenal dengan beberapa lagunya yang banyak digemari pecinta musik di Indonesia. Bahkan karyanya saat ini sudah mencapai pasar dunia dan banyak disukai juga hasil karyanya. Untuk saat ini memang Agnes Monica atau biasa dikenal dengan Agnes Mo ini tinggal di luar negeri, sehingga kiprahnya meski tidak terlihat terlalu sering di Indonesia, tetapi hasil kekayaan yang didapatkan dari bermusik dan bisnis yang dimilikinya cukup fantastis, sekitar 452 miliar rupiah. Raffi Ahmad. Urutan kedua ada Raffi Ahmad atau sekarang biasa orang mengenal dengan Sultan Andara, seorang artis papan atas Indonesia dan wajahnya hampir menguasai semua channel televisi di Indonesia. Sehingga popularitasnya di dunia televisi Indonesia sudah tidak perlu diragukan lagi kekuatannya. Selain itu dia juga kuat di platform digital mulai dari media sosial seperti Instagram sampai dengan YouTube. Dia juga menguasai pasar. Sehingga tidak heran jika kekayaan biasa mencapai sekitar 400 miliar yang dihasilkan dari banyak bisnis dan pekerjaan. Inul Daratista. Artis yang ketiga adalah Inul Daratista, seorang penyanyi dangdut yang memiliki goyangan khasnya yakni goyang ngebot. Meskipun saat ini namanya tidak sebesar zaman dulu, tetapi pamornya menjadi seorang penyanyi dangdut tidak pernah ada padamnya. Hal itu juga yang membuat debatnya memiliki sekitar 300 miliar rupiah yang didapatkan dari hasil menyanyi dan juga bisnis lain. Tentunya ini semua berkat hasil perjuangan dari zaman dulu sampai dengan saat ini. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Pantas dijuluki artis terkaya hingga diguyur cuan melimpah, Raffi Ahmad keceplosan bongkar jumlah kekayaan yang dimilikinya. Kalau perusahaan Rans sih udah. Siapa yang tak kenal sosok Raffi Ahmad? Raffi Ahmad ini memang dikenal sebagai artis multi talenta di tanah air. Ya, tentunya si Raffi Ahmad ini tidak cuma jadi artis. Raffi Ahmad bahkan juga dikenal sebagai penyanyi, presenter, YouTuber, dan produser yang sangat terkenal. Selain itu, Raffi Ahmad juga dikenal memiliki banyak bisnis. Oleh karena itu, tak heran jika dirinya mendapat julukan Sultan hingga didapuk menjadi artis terkaya tanah air. Bekerja di industri hiburan tanah air, Raffi Ahmad memang dikenal sebagai salah satu artis yang dermawan. Hal itu lantaran dirinya punya kekayaan yang terbilang cukup melimpah. Raffi juga dikenal punya banyak gurita bisnis yang membuat tajir melintir. Adapun gurita bisnis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di bawah naungan Rans Entertain. Mulai dari YouTube Rans Entertain, Rans Musik hingga Rans Animasi Studio, alhasil banyak warganet yang mempertanyakan aset kekayaan suami Nagita Slavina tersebut.
Saat bertemu dengan Gilang Dirga, Raffi akhirnya mengungkar penghasilan. Ngomongin soal rezeki, kalau di luar negeri itu biasanya orang-orang pada menghitung net worth para artis. Kalau gue nanya ke lu berapa net worth-mu sekarang, tanya Gilang. Tak tahu istilah net worth, suami Nagita Slavina justru tertawa sembari menanyakan kembali pada Gilang. Net worth itu apa sih? Ucap Raffi. Kayak jumlah kekayaan dan aset, jawab Gilang. Pria yang kerap dijuluki Sultan Andra itu menyebut jika perusahaan Rans Entertain yang dijalankan kini mampu menghasilkan triliunan. Itu pun belum digabung dengan kekayaan Raffi secara pribadi. Kalau perusahaan Rans sih udah triliunan sih lah, ungkap Raffi. Meski begitu, Raffi mengaku tak tahu berapa total kekayaan yang sebenarnya. Kalau aset sama cash sih gue nggak tahu yang duit gue berapa, tambahnya. Tapi berarti hitungannya udah triliunan ya, tanya Gilang. Mungkin, amin aja, kata bapak dua anak itu diiringi gelak tawa dari Gilang Dirga.